Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melandrian Desya Putra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 099. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau function pada bahasa pemrograman Python. Nah, langsung saja. Yang pertama itu fungsi itu sendiri. Fungsi adalah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Nah, di sini ada contoh kode dari function menggunakan def atau define, definisi sapa, kemudian kita print dan ketik hello, selamat belajar Python, kemudian menggunakan sapa kembali. Nah, di sini adalah nama fungsi dan ini adalah body atau isi fungsinya. Dan ini adalah indentasi. Dan ada parameter, itu input untuk fungsi. Parameter sendiri adalah variabel yang diteruskan ke dalam fungsi sebagai input. Nah, di sini ada contoh kodenya. Menggunakan definisi fungsi, ini dia parameternya. Sini kita print parameter kembali. Kemudian ada jenis parameter dalam Python, yaitu yang pertama ada positional parameter atau urutan harus sama. Kemudian yang kedua keyword parameter atau panggil berdasarkan nama. Dan yang ketiga adalah default parameter atau ada nilai bawaan. Dan di sini adalah contohnya. Nama akan bernilai teman jika tidak diberikan argumen. Nah, seperti ini contohnya. Jika kita tidak mengisi namanya, akan diisi menjadi teman. Dan salam akan bernilai selamat pagi jika tidak diberikan argumen. Nah, di sini salam sama dengan selamat pagi. Kemudian itu fungsi rekursif. Itu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, contoh klasiknya yaitu faktorial atau Fibonacci. Di sini menggunakan definisi faktorial dalam kurung n, dan di sini menggunakan logika if. Dan di sini menggunakan fungsi rekursif yaitu faktorial dan print faktorial. Lanjut, yaitu ada ilustrasi fungsi rekursif. Nah, di sini yaitu sebagai contohnya sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya 120 menggunakan 5 faktorial. Menggunakan faktorial 5, 4, 3, 2 sampai 1. Dan di sini ada fungsi dari lambda, itu fungsi singkat yang ditulis satu baris. Contohnya seperti ini, itu fungsi anonim atau tanpa nama menggunakan kata kunci lambda, dan lambda yaitu kata kunci untuk membuat fungsi sederhana tanpa nama, dan x sendiri yaitu parameter untuk input. Sini x2 yaitu ekspresi yang akan dihitung dan dikembalikan. Dan ada juga return value, yaitu fungsi yang tidak mengembalikan nilai, biasanya disebut dengan prosedur. Yaitu yang kedua ada cara mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return. Dan yang ketiga yaitu fungsi bisa mengembalikan nilai menggunakan return. Dan return digunakan untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan dari fungsi ke bagian program yang memanggilnya. Kemudian A plus B itu menjumlahkan dua angka yang diberikan sebagai argumen. Kemudian ada scope variabel. Scope atau cakupan menentukan di mana suatu variabel bisa diakses
atau digunakan di dalam program. Nah, yaitu yang pertama adalah variabel lokal, itu hanya berlaku di dalam fungsi. Dan variabel global berlaku di seluruh program. Nah, di sini variabel X itu didefinisikan sebagai di luar fungsi, jenis skopnya global, dan di dalam dan di luar fungsi. Dan variabel Y itu didefinisikan di dalam fungsi dan jenis skopnya lokal dan hanya di dalam fungsi. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke programnya. Pertama langsung ke Scratch-nya teman-teman. Pertama kita menggunakan definisi print instruksi dan kita menggunakan looks yaitu say dan di dalamnya ditulis welcome to the calculator atau selamat datang di kalkulator. Kemudian kita tunggu 2 detik dan kita menggunakan say lagi dan diisi dengan provide two number and then an operation type. Berikan 2 angka dan ketik operation type-nya. Di sini menggunakan define add two number, yaitu tambahkan 2 nomor, ada nomor 1 dan nomor 2. Kemudian kita set hasilnya dari nomor 1 tambah nomor 2. Nah, gini teman-teman. Ketika kita run, nanti akan muncul print instruksi dan menanyakan nomor 1. Kita akan mengisi nomor tersebut sesuai pilihan kalian. Kita set nomor 1 ke jawaban dan as nomor 2 dan tunggu. Kemudian kita set nomor 2-nya ke jawaban. Nah, di sini tipe operasinya yaitu ada 1, 2, 3, 4, yaitu ada tambahan, pembagian, pengkalian, dan penjumlahan. Nah, di sini kita menggunakan logika if else. If operation sama dengan 1. Nah, 1 itu artinya tambah, teman-teman. Nah, 2 do subtraction. Dibagi. Kemudian 3 ada dikali. 2 itu pengurangan dan 4 itu pembagian. Di sini kita telah membuat blok, ada 5, itu menambahkan 2 angka, dan ada bagi, ada kali, ada print instruction, dan pengurangan. Oke, langsung saja kita run, teman-teman. Kita akan coba welcome to calculator. Nah, angka pertama kita akan coba 17. Dan yang kedua yaitu 20. Nah, di sini kita akan memilih yaitu penambahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Di sini kita akan ketik 1 itu untuk menambahkan. Nah, hasilnya itu 37. 17 ditambah 20 hasilnya 37. Nah, kita akan coba lagi. Kita akan mengisi 80. Kedua 20. 2. Nah, hasilnya itu 60. Nah, 80 kurangi 20. Dan kita menggunakan operasi kedua yaitu pengurangan, hasilnya 60, teman-teman. Nah,
langsung saja kita lanjut ke replit, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan define instruksi, kemudian kita print. Selamat datang di kalkulator, dan kita akan masukkan 2 angka dan pilih operasinya. Misalkan angka pertama dan angka kedua ditambah menggunakan return, dan angka 1, angka 2 kita kurangi menggunakan return juga, teman-teman. Nah, kita melakukan definisi tambah, kurang, perkalian, dan pembagian. Dan gunakan instruksi, yaitu angka pertama, angka kedua, dan operasinya apa. 1 itu tambah, 2 itu kurang, 3 kali, dan 4 sama dengan bagi. Nah, di sini akan logika if dan else if. Dengan juga if else. Nah, di sini suatu angka jika dibagi ke 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Tidak ada hasilnya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja di sini kita akan masukkan angka pertama yaitu 20. Angka keduanya 30. Dan kita akan menggunakan operasi yang ketiga yaitu kali. Nah, hasilnya 600, teman-teman. Jangan jadi seperti itu, kita akan coba lagi. 70 dan angka kedua 19, dan kita akan menggunakan operasi yang keempat yaitu bagi. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman, 3,684. Nah, ini adalah fungsi, teman-teman. Dan kita lanjut ke project ini, teman-teman. Project school grade. Nah, di sini kita yaitu menggunakan definisi get grades from user. Gunakan kita set variabelnya menggunakan ask for grade, dan menggunakan repeat until dan ask for grade yaitu false. Kemudian next grade, dan menggunakan if else, dan menggunakan say please provide a grade between 0 and 10. Nah, -1 untuk berhenti, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ketika kita ngaran, di sini akan menghapus semua grade yang sudah terisi, dan kita akan masukkan dari kita sendiri, dan jumlahnya itu ada 10 dan -1 untuk berhenti. Tentu saja kita coba run, teman-teman. Pertama ada 2, 5, 8,
10 1. Nah, kita udah 10 dan rata-ratanya yaitu 5,1 teman-teman. Kita akan coba lagi menggunakan angka lain. Nah, karena maksimalnya 10, sini kita menggunakan 11 dan rata-ratanya itu 6,27. Sini kita langsung ke replit-nya teman-teman. Simakan definisi get grades from user. Dan menggunakan while untuk menanyakan nilainya, grade-nya. Dan menggunakan integer input dan next grade. Dan kita akan menggunakan -1 untuk berhenti teman-teman. Menggunakan definisi compute list minimum listnya yaitu 0, dan di sini rata-ratanya ada 0 dan maksimalnya di 10. Oke, di sini kita akan coba untuk meran teman-teman. Kita masukkan 5, 8, 5, 9, 10, 3, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 lagi, 8, -1 untuk berhenti. Nah, di sini memasukkan angka 5, 8, 5, 9, 10, 3, 7, 7, 8. Dan rata-ratanya itu 6,88. Kemudian kita coba masukkan angka lain. Kita akan masukkan angka lain teman-teman. Kita masukkan 8, 8 lagi, ada 9, 10, 7, 9, 7 lagi, 8 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 7, dan -1. Nah, di sini minimalnya itu nilainya ada 7 dan maksimalnya 10, dan rata-rata dari 10 nilai tersebut yaitu 8,2. Nah, jadi segitu saja video yang bisa saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.